Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Om, Iya Pak, ini sebentar, aku Pak. tertarik sama program sampean itu. Iya Pak, Aku perkenalkan diri ya, aku Suryo benar Pak. Koco. Kebetulan aku kan 2 bulan yang lalu itu ada agenda sama teman-teman di Purwakarta sama di Semarang untuk project kita elektrikalisasi penggantian motor ke motor listrik. Nah, Baik Pak, baik. kemudian keluarlah yang program tentang apa tuh Yang 8% itu Pak. yang potongan yang 8% itu kan. Hmm, Menurut aku kan menarik nih. Nah, Iya. kebetulan aku kan jaringan yang aku punya ini kan jaringan teman-teman di desa tuh. Teman-teman Iya Pak. di desa. Nah, Hmm, kepikiran aku untuk membuat unit bisnis dari Badan Usaha Milik Desa ini terkait dengan ojek online yang kemudian menggunakan listrik. Kebetulan Oke. kita juga sudah ketemu sama teman dari pabrikan motor. Ada 2 yang sudah kita ketemu. Yang pabrik di Purwakarta, yang satu pabrik yang di Kudus. Nah, ketika ada itu kan kepikiran nih, kalau kita mengembangkan aplikasi sendiri itu kan pasti effortnya besar. Iya Nah, benar Pak. aku lihat Maxim menarik juga nih untuk Hmm, kita coba kolaborasi. Jadi idenya gini bos, idenya adalah kita mendorong supaya teman-teman Badan Usaha Milik Desa, kan mereka ada Badan Usaha Milik Desa bersama Iya Pak. yang itu adanya di kecamatan. Nah, Badan Usaha Milik Desa bersama ini kan basisnya adalah lembaga keuangan mikro. Jadi mereka seperti koperasi simpan seperti perbankan lah, Iya Pak. pembiayaan. Nah, aku kepikiran kalau kita kawinkan sama Maxim kan asik nih. Maxim sudah punya aplikasinya, teman-teman ini punya wilayah, punya duit, dan bisa bisa merubah ekosistem lah. Artinya kalau tidak merubah, yang sekarang terjadi di lapangan ini kan satu driver bisa beberapa aplikasi nih. Aku nggak ngerti secara Benar. apakah memang dimungkinkan atau dilarang dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa kolaborasi, kebetulan aku punya wadah Koperasi Komunitas Desa Indonesia, kita koperasinya koperasi primer nasional. Kalau kita kolaborasi untuk penetrasi ke desa-desa, ke lapangan, ke kecamatan-kecamatan, nanti kita yang lakukan gitu, Bos. Kira-kira gimana? Peluangnya gimana nih menurut Tinte? Ya, baik. Ya, mungkin izin Pak, nih saya perkenalan diri juga. Ya, saya Lukman dari Maxim Indonesia. Saya sendiri nih Pak emang di divisi pengembangan bisnis Maxim. Jadi memang fokus utama kita kan mencari calon mitra nih Pak yang ingin membuka bisnis Maxim di wilayah mereka atau yang belum terdapat layanan Maxim ya. Nah, dari yang saya udah nangkap Pak yang Bapak sampaikan tadi, namun memang kan gini Pak, di Maxim kita memang untuk kerjasama kemitraannya ini sementara masih konvensional nih Pak untuk kendaraannya. Jadi kita memang belum ada yang listrik gitu. Untuk Sorry, aku potong. ya Artinya dilarang pakai motor listrik atau kemudian bebas pakai listrik. sebenarnya bisa istilah itu untuk regulasi listrik itu belum ada kita Pak gitu karena Ya, kan memang secara umum mayoritas masyarakat kan masih menggunakan BBM Pak ya. itu Nah, mungkin lebih ke kebijakan tarifnya ya. iya nantinya karena nanti mungkin ada perbedaan perhitungan tapi kan kalau setahu saya kalau motor listrik kan harusnya lebih murah gitu kan Pak untuk istilahnya ya biaya operasional kendaraan tersebut. Nah, di Maxim sebenarnya gini Pak, kami ini adalah penyedia untuk aplikasi ojek online-nya gitu. Ah, Jadi tidak armada.
Ya, betul. Armada ini kalau secara umum Pak, mitra-mitra yang sudah buka, armada ini adalah milik pribadi dari driver yang mendaftar gitu. Ya. Nah, misalnya nih Bapak ingin menggunakan motor listrik, ya sebenarnya ya nanti kan gini Pak, saat pendaftaran driver itu perlu ada SIM dan STNK gitu kan. Hmm. Nah, motor listrik kan kemungkinan kan saya nggak tahu nih Pak, apakah dari pemerintah sudah menerbitkan STNK-nya ataupun Ada SIM-nya. dong. Kalau motor Ada Pak ada, ya? kalau sepeda enggak. Karena ada Mhm. sepeda listrik sama Listrik. motor listrik. Kalau Nah, motor listrik itu ada STNK-nya, ada BPKB-nya. nah kalau hal itu nanti sebenarnya kita kembalikan ke mitra tersebut Pak, wewenangnya Hmm. untuk Hmm. penggunaannya. Dan dari kami sendiri Pak di Maxim memang fokusnya itu mitra ini mengembangkan bisnis Maxim di wilayah yang mereka pegang gitu Pak. Ya. Nah. Nah, dari Maxim hanya menyediakan ya bisa dibilang secara konsepnya Pak, kerjasama kemitraan ini dari sistem, kemudian aplikasi dan perangkat lunak itu Maxim menyediakan gitu. Jadi Bapak sebagai mitra ini tinggal fokus bagaimana mengembangkan bisnis Maxim di kota tersebut begitu. Nah, dari regulasi Maxim untuk memulai kerjasama ini Pak, memang ada beberapa persyaratan di mana mitra nanti wajib memiliki badan hukum berbentuk PT nih Pak. Minimal PT perorangan boleh, tidak masalah. Karena untuk Kalau badan usaha milik desa nggak bisa? Atau nggak bisa Pak, koperasi? nggak bisa. Karena Bisa. badan usaha milik desa itu sejajar dengan PT, Bos. Iya, Secara legalitas mereka punya akta apa akta pendirian gitu Pak ya. pencatatan di AHU ada, Iya, NI-nya ada dan seterusnya iya. nggak bisa. Kalau pakai PT. Nggak bisa Harus Pak. pakai PT atau bisa pakai badan usaha milik desa? Wajib PT Pak gitu. Memang ini udah regulasi dari perusahaannya kita mewajibkan PT. Tapi sebenarnya begini Pak, tidak masalah nih Pak. Bapak kan misalnya sudah ada badan usaha milik desa gitu kan Pak. Nanti Bapak bisa mendirikan PT juga. Badan usaha milik desa itu berada di bawah naungan PT yang Bapak dirikan gitu, PT perorangan gitu kan Pak. Itu bisa juga. Oh, Karena sebenarnya ini hanya syarat untuk kontrak kerjasamanya saja Pak. Jadi kan nanti di dalam dokumen kontrak yang tercantum itu adalah kerjasama antara dua buah PT. satu PT dibatasi untuk wilayah berapa titik dia bisa kembangkan atau Hmm, memungkinkan beberapa wilayah? bisa untuk beberapa wilayah Pak ataupun beberapa titik. Namun pada umumnya mitra di awal Pak memang difokuskan untuk buka di satu wilayah dahulu. Nanti jika memang sudah berkembang dengan baik, sudah ada penghasilan, sudah ada pendapatan mitra dan orderan sudah cukup banyak, jadi di Maxim Pak nanti kita ada namanya support departemen Pak. Ini dari tim departemen franchise. Mereka ini adalah tim pendamping nih Pak dari Maxim Pusat. Mereka ini seperti memberikan pengawalan lah Pak. Jadi memberikan arahan, masukan apa yang harus Bapak lakukan dan nanti misalnya pun Bapak ingin menambah kota, nanti bisa diajukan ke mereka gitu Pak. Biasanya sih ada ketentuan-ketentuan khusus, misalnya kota Bapak itu sudah ada 100 orderan per hari ataupun 200 orderan per hari ataupun Bapak direkomkan untuk membuka di kota yang berbeda gitu. Jika memang Bapak bisa mendevelop kota yang saat ini dipegang gitu. Secara aturannya di Maxim, kewilayahan itu wilayah kecamatan-kecamatan atau kemudian coverage dengan Maxim menentukan sendiri atau gimana? Dan ketika Ya, ini aku ngambil contoh yang di Purwakarta nih, aku ngambil yang Jatiluhur karena Jatiluhur ya Pak. ya, tapi kan dia dekat dengan Purwakarta. Benar. Secara aturan dengan driver-driver yang bergabung di Purwakarta itu ketentuannya kayak apa? Jadi begini Pak, di Maxim sebenarnya secara general Pak, mitra ini mengelola satu kota. Nah, namun karena kan untuk di administrasi Indonesia itu kan kita nggak bisa nih Pak menghitung jumlah populasi pasti gitu. Misalnya takutnya kota itu tersebut tergabung oleh beberapa kecamatan atau dia tuh kategorinya udah kota madya. Nah, jadi untuk memudahkan
istilahnya ya untuk menghitung regulasi, kemudian untuk biaya lisensi, itu kita berpatokan dari data penduduk BPS gitu Pak, per kecamatan gitu. Jadi memang ada case satu mitra ini membuka di 2 kecamatan Pak, tapi karena memang kota tersebut ataupun urban areanya ini dempet nih Pak, atau saling bersebelahan, jadi digabung gitu. Nah, sekarang apa driver nih, Mm, kalau kata di Purwakarta sudah ada, benar, kemudian kita buka di Jatiluhur. benar. Ada regulasinya nggak ketika kemudian driver yang bergabung di kita yang di Jatiluhur itu ketika mengambil di wilayah Purwakarta dan seterusnya itu secara sistem kelok atau mungkin Ya, nanti akan ada ya, sesuatu yang lain gimana? ya. Ya, ada Pak. Jadi gini Pak, kalau di Maxim sebenarnya gini yang saya tarik mundur lagi nih Pak. Kan regulasi pemerintah itu potongan ke aplikator gitu Pak ya 8% minimal. Sebenarnya itu peraturan itu udah lama Pak. Sebenarnya itu di range 8% sampai 25%. Nah, Oh, oke. dari sisi aplikator memang Maxim lah yang paling murah nih Pak. Maxim sudah menerapkan 8% itu sudah sejak lama, sejak kita masuk di Indonesia. Nah, namun memang yang 8% ini normalnya yang terjadi potongan komisi ini di kota-kota yang dikelola oleh Maxim Pusat seperti daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya gitu. Itu normalnya 8% nih Pak. Potongan komisinya. Memang ada beberapa tambahan, misalnya ada plus 2% ataupun sampai 3%. Nanti ada di sistemnya lah Pak, regulasinya itu kenapa ada penambahan potongan komisi. Nah, tapi pada dasarnya kita ini 8%. Nah, untuk kota-kota yang dikelola oleh mitra, ini di range 10 sampai 15% Pak, potongan komisinya per orderan gitu. Nah, untuk Artinya kelebihan dari 8% itu jadi haknya mitra atau gimana? iya, iya. Kenapa 10 sampai 15% Pak? Ini saya jelaskan dulu. Eh, jadi di Maxim kita ada 2 kategori driver Pak. Satu driver prioritas dan driver tidak prioritas. Driver prioritas itu adalah driver yang menggunakan jaket dan helm ataupun yang mobil ini yang menggunakan stiker Maxim Pak. Gitu. Karena untuk jaket dan helm dan pemasangan stiker ini adalah dana pribadi dari driver yang mendaftar. Sehingga satu sisi Maxim menurunkan potongan komisi ke mereka. Sedangkan yang tidak prioritas ini yang tidak menggunakan atribut Maxim gitu. Jadi dia memang ya ya tetap jadi driver Maxim tapi tidak menggunakan atribut. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian potongan komisi ini Pak, inilah yang menjadi income dari mitra pengelola tersebut gitu Pak. Jadi kita anggap biaya transaksi orderan dari titik A ke titik B nih Pak, misalnya Bapak fix buka di Jatiluhur, itu biaya transportasinya Rp10.000 gitu. Nanti saat orderan itu selesai, misalnya dia adalah driver prioritas, dia di akun taksi driver mereka, ini adalah aplikasi untuk pengemudi mengambil orderan, itu kan mereka wajib isi saldo nih Pak di akun mereka. Nanti akan terpotong Rp1.000 gitu. Jika dia driver prioritas, jika dia tidak prioritas, yang dipotong tuh 1.500. Nah, 1.000 sampai 1.500 inilah yang menjadi income Bapak sebagai pengelola di kota tersebut. Begitu. Nah, jadi sekarang kalau kata nih ongkosnya 10.000, kemudian potong 10% nih. Jadi kan ada ada 1.000 sampai 1.500 nih. benar, benar. Dan 1.000 sampai 1.500 itu jadi haknya pengelola. Iya, benar. Nah, terus kewajiban pengelola ke Maximnya? Ya, jadi nanti peran dari pengelola tersebut Pak adalah bagaimana meningkatkan jumlah orderan di kota tersebut Pak. Begitu. Ya, paham. Mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi Maxim, mengajak mendaftar menjadi driver Maxim. Tentunya untuk melakukan hal ini Pak diperlukan kegiatan promosi dan iklan nih Pak. Ya. Jadi mitra itu berkewajiban ya bisa dibilang ya melakukan branding di kotanya. Seperti pemasangan spanduk, pembagian flyer ataupun mengadakan event-event
di kotanya untuk mengembangkan bisnis Maxim begitu. Karena kan nanti tujuannya ini akan kembali lagi ke mitra Pak. Semakin banyak orderan, tentunya akan semakin banyak pendapatan nanti yang didapatkan. Nah, balik lagi ke pendapatan tadi tuh Pak. Jadi pendapatan tadi yang Rp1.000 ini tidak langsung dikirimkan ke akun Bapak ataupun ke rekening Bapak. Jadi setiap bulannya Pak itu akan diakumulasikan di sistem Maxim. Jadi kita kalkulasikan per bulan itu berapa penghasilan Bapak dari semua transaksi ataupun orderan tadi di kota Bapak, lalu dikirimkan ke rekening Bapak sebagai pendapatan. Nah, contoh ini untuk pendapatan bulan Mei nanti akan dikirimkan di awal bulan Juni. Gitu. Seperti itu, Pak. Nah, enggak, pertanyaanku tadi adalah Oh iya. Iya, di Jatiluhur terus ngambil di Purwakarta gitu Pak ya? Enggak, yang ini satu yang itu, yang kedua kemudian Maxim dapat apa itu dari situ? Nah ya di sini juga mau saya bahas. Jadi di Maxim Pak, memang karena kita adalah pemberi lisensi ataupun penyedia aplikasinya, memang nanti ada bagi hasil nih Pak ke Maxim Pusat antara pengelola yaitu mitra dengan Maxim sebagai pemberi lisensi. Kita bisa dibilang cukup fair Pak. Kita akan melihat berapa banyak dahulu pendapatan mitra setiap bulannya, gitu. Jika pendapatan mitra ini masih di bawah dari 7 juta rupiah, Maxim tidak ada royalti nih Pak ataupun bagi keuntungan, gitu. Oke. Tapi nanti jika penghasilan Bapak sudah di atas dari 7 juta, itu 15% dari penghasilan Bapak akan menjadi royalti ke Maxim atau bagi hasil ke Maxim, gitu. Artinya yang tadi yang 1.000 sampai 1.500 tadi kemudian terakumulasi dalam satu bulan. Benar. Ketika angkanya belum sampai 7 juta, maka itu tidak ada potongan royalti ke Maxim. Benar. Jika kemudian lebih dari 7 juta, maka kemudian akan ada potongan untuk royalti ke Maxim bagi hasil. Royaltinya? Royalti ini nanti akan terpotong otomatis nih Pak. Sebagai contoh. Yang berapa tadi? 15%. 15%. Namun ya mungkin nggak apa-apa saya jabarkan saja Pak. Akan ada kenaikan juga Pak mengikuti dari kenaikan income Bapak. Gitu. Nanti saya bisa kirimkan file juga. Di range 7 sampai 12 juta itu 15%. 7 sampai 12 juta itu 15%. 12 sampai 17 juta 20%, 17 sampai 22 juta itu 25%, dan paling tinggi itu Pak di atas 22 juta. Saat income Bapak per bulan itu sudah di atas 22 juta itu 30%. Gitu Pak. Artinya di atas 22 juta itu kemudian kenanya 30%. Itu 30%. maksimal. Artinya 30% itu terjadi manakala penghasilan kita sudah lebih dari 22 juta. Benar Pak. Sebagai bentuk feedback royalti itu Pak yang kami ambil, Maxim ini memberikan kebebasan kepada mitra. Pertama, kota itu memang, jadi kita ada kebijakan Pak, satu kota satu mitra, fix, kota itu adalah milik mitra tersebut. Case yang banyak terjadi ini Pak, misalnya di suatu bisnis ini sudah mulai berkembang dengan baik, sudah banyak income, normalnya pasti banyak orang yang mau buka di tempat yang sama, gitu Pak, ataupun kompetitor. Nah, inilah salah satu Maxim bentuk loyalitas kepada mitra juga. Jika memang mitra itu berhasil ngembangin kotanya, kota tersebut hanya milik satu mitra. Orang lain nggak boleh buka di tempat yang sama, gitu. Nah, kemudian di dalam konsep dibilangnya bisnis transportasi ataupun ini kan kita berbasisnya itu sistem jaringan dan aplikasi, dan itu harus terus online 24 jam Pak ya. Nah, itu cost maintenance ataupun hidden cost sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk sebuah aplikator nih Pak, untuk membuat aplikasi itu terus online, terus terkoneksi, menerima banyak
pelanggan yang login di sistem yang sama, aplikasi yang sama, itu kan ada hidden cost ataupun biaya operasional yang sebenarnya bisa kita jabarkan tapi mungkin terlalu ribet Pak ya. Nah, inilah yang dijaga oleh Maxim. Jadi Bapak nggak perlu khawatir nih Pak, misalnya aplikasinya error, aplikasinya ada masalah, ataupun ini kenapa saya nggak bisa login dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari Maxim pusat yang memaintenance-nya atau mengaturnya. Jadi Bapak sebagai mitra nggak perlu memusingkan ini, Bapak tinggal fokus mengembangin kotanya. Jadi salah satu bentuk feedbacknya seperti itu Pak. Kami menjaga aplikasi ini terus online, Bapak tinggal fokus saja mengembangkan bisnis Maxim seperti itu. Nah, yang kedua yang tadi yang Ya, driver nih driver. ngambil penumpang Ya, dan seterusnya gimana? Ya, jadi kalau dari sisi driver Pak, sebenarnya mereka tidak terpengaruh dia terdaftar di mana ataupun mengambil orderan di mana. Selama di lokasi tersebut ada satelit Maximnya Pak, gitu. Jadi kan driver itu bisa mengambil orderan ataupun mendapatkan orderan jika memang di wilayahnya itu ada satelit Maxim nih Pak. Nah, itu mereka bisa dapat orderan. Tetapi dari sisi pengelola yang menjadi fix income dari pendapatan mitra ataupun pengelola ini adalah di mana driver itu mengambil orderan Pak. Begitu. Gimana? Yang menjadi pendapatan mitra ini Pak, jika driver tersebut mengambil di mana mitra tersebut mengelola. Misalnya Bapak buka paham. Ketika driverku Jatiluhur, tapi dia ngambil orderannya di Purwakarta. Iya. Itu yang akan dapat yang dari Purwakarta. Benar Artinya Pak. Kita walaupun itu driver kita, tapi ngambilnya dari Purwakarta, yang dapat dari Purwakartanya. Nah, seperti itu Pak. Begitu juga sebaliknya Pak. Namun memang Pak, kita ada bagi hasil juga nih Pak antara Bapak dengan kota mitra yang bertetangga. Gitu. Jadi jika Bapak nih sudah buka di Jatiluhur, driver Jatiluhur ngambil orderan di Purwakarta, 2% dari potongan komisi itu Pak akan masuk di mana driver itu terdaftar, gitu Pak. Jadi memang tidak besar, tapi ada juga yang diberikan kepada mitra karena dia kan berperan juga nih Pak mendaftarkan mitra driver tersebut menjadi pengemudi Maxim, begitu. Jadi ada keuntungan juga yang didapatkan, begitu juga sebaliknya Pak, gitu. Satu sisi begini Pak. Artinya fair bahwa karena driver itu ngambil di wilayah mitra lain, maka yang dapat mitra. Tetapi karena itu driver adalah member kita, ya kita tetap dapat walaupun kecil seperti itu Pak. Nah, sebenarnya satu sisi kalau penjelasan dari kami begini Pak, ada salah satu keuntungan juga yang Bapak dapatkan jika membuka di kota tetangga yang ada Maximnya Pak. Satu, mungkin dari sisi branding Bapak PR-nya mungkin nggak banyak gitu, karena mungkin masyarakat di sana udah mengenal, oh ini Maxim di Purwakarta ada nih, oh ternyata sudah sampai sini gitu. Nah, jadi Bapak mungkin bisa juga kecipratan juga ya mungkin dari sudah ada Maxim sebelumnya gitu. Nah, ditambah lagi ya mungkin dari sisi driver nih Pak, sebagai contoh, driver ini kan misalnya dia mengantar penumpang antar kecamatan ya Pak, misalnya dari Purwakarta ke arah Jatiluhur misalnya. Nah, biasanya kan kalau driver tersebut habis ngantar, dia kan nggak langsung balik lagi ke titik dia jemput Pak. Mungkin dia ada berhenti sebentar atau istirahat atau ya ngetem sebentar gitu kan Pak. Siapa tahu di lokasi tersebut ada orderan. Nah, satu sisi dari sisi driver, Bapak juga bisa juga nih dapat penghasilan dari drivernya Purwakarta gitu. Jadi ya mungkin ada simbiosis mutualisme lah Pak, saling menguntungkan. Lukman, dari ini ada Reddy ini kawan kamu bukan ya? Bukan sepertinya. Masih ini nama Reddy Berman bukan ya? Bukan. Keluarin dulu aja. Oke, jadi konteksnya yang kemudian mungkin aku pengen tahu adalah
tadi oke, kita udah paham yang apa, yang pola kemitraan tadi dan seterusnya. Kemudian pengalaman mengembangkan wilayah baru. Yang Ya, mungkin kan apa dapat informasi dari iya, apa mitra-mitra mitra-mitra. sebelumnya. Tantangan utamanya itu lebih ke punya driver yang banyak dulu atau kemudian bagaimana apa melakukan penetrasi terhadap customer. Hmm, Pengalaman yang sudah jalan kayak apa? iya. Jadi dari mitra-mitra sebelumnya, Pak, itu akan dijalankan secara berbarengan, Pak, gitu. Oke. Eh, jadi di Maxim, Pak, nanti saat kita anggap nih, Pak, Bapak sudah tanda tangan kontrak dan pembayaran lisensi nih untuk Jatiluhur. Bapak tidak langsung buka bisnis Maxim. Di Maxim kita ada proses persiapan dan eh, pelatihan. Hmm. Nah, di poin ini kita itu memberikan waktu cukup panjang nih, Pak, 1 sampai 3 bulan. Hmm. Jadi mitra memang dipersiapkan secara matang untuk membuka bisnis Maxim. Nah, salah satu persyaratan nanti, Pak, mungkin kita anggap 1 bulan sebelum launching, mitra ini sudah bisa melakukan promosi dan iklan untuk di kotanya, kemudian sudah bisa mendaftarkan driver minimal sebanyak 20, baik motor ataupun mobil. Jadi kan gini, Pak, eh, Maxim itu memberikan sistem manajerial ya, Pak, dashboard. Jadi ada website gitu, Bapak bisa login. Di situ nanti Bapak bisa ngelihat ini, Pak, driver yang terdaftar berapa, berapa banyak aplikasi Maxim sudah terdownload di aplikasi Bapak. Nah, jadi Bapak sebagai pengelola bisa membuat sebuah perakiraan ataupun ekspektasi saat ini kita launching berapa orderan yang mungkin didapatkan di bulan pertama gitu. Nah, eh, itulah kenapa biasa sih akan berbarengan, Pak, gitu, untuk driver dan pelanggan. Karena eh, dari beberapa mitra yang tergantung lokasi, Pak, tergantung wilayah, tergantung bentuk eh, ya budaya dan masyarakatnya, Pak, ya. Ada case yang mendaftar banyak gitu, Pak, menjadi driver. Tapi satu sisi orderannya sedikit gitu. Atau ada juga case orderan itu banyak, Pak, gitu. Tapi nggak ada drivernya, ada. Nah, inilah yang nanti dari tim support departemen, Pak, ataupun tim pendamping bisa membantu nih, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini ataupun ya PR lah, Pak, ya. Eh, jadi ini tiap wilayah kan case-nya akan beda-beda, tapi dengan adanya tim pendamping biasanya akan diberikan solusi gitu. Untuk driver, Mm, untuk driver pada saat mendaftar, mm, taruh kata nih kita bicara case-nya Purwakarta sama Jatiluhur. benar. Apakah kemudian secara ID, secara KTP mereka memang harus sesuai dengan wilayah kerja kita, atau bisa saja nih karena kemudian dia merasa lebih dekat ke Jatiluhur, tapi KTP Iya. dia Purwakarta, Mm. daftar ke Jatiluhur itu apa tidak ada isu. Nggak ada isu, Atau Pak. Jadi ada regulasi yang dibikin oleh Maxim. ya, jadi kalau dari regulasi kita, Pak, sebentar, Pak. Saya mungkin coba gini. Saya bisa nampilin slide nggak, Pak, ya? Sebentar, Pak. Saya izin nampilin slide. Saya tampilkan ini, Pak, ya. Map Purwakarta. Muncul, Pak, ya. Ya. Nah, jadi begini, Pak. Kalau dilihat, sebentar. Purwakarta kan ini nih, Pak. Sedangkan Jatiluhur ini. Oh, ini agak ini sih, Pak. Nah, secara garis besar, Pak, ini kan di Jatiluhur masih polos nih, Pak, nggak ada bordernya ataupun batas areanya nih, Pak. Ah.
Nah, jadi saat Bapak sudah buat apa nih Pak, membuka bisnis Maxim, jadi nanti wilayahnya ini akan diberikan satelit nih Pak, ataupun batas area untuk Maxim Jatiluhur, gitu kan Pak. Nah, Oh, oke. yang menjadi driver Bapak ini adalah orang yang mendaftar saat berada di wilayah Bapak di Jatiluhur, baik secara offline ataupun online, gitu Pak. Saat sudah ada batas bordernya, gitu. Ataupun mereka Ar- mendaftar ar- ke. Artinya siapapun itu selama mendaftarnya di kantor kita Hmm, atau di sistem kita, maka dia tercatat sebagai member kita. iya, seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Terlepas di mana domisili ataupun KTP mereka, gitu Pak. Jadi kita Ya, tidak, ya. Jadi itu tidak tidak menjadi patokannya. tidak jadi patokan masalah KTP-nya atau masalah domisili tinggal dia. Nah, Hmm, untuk proses ini ya, untuk proses pengajuan driver, hmm. apakah ada tahapan verifikasi secara fisik oleh kantor kita atau kemudian enggak apa semuanya dilakukan secara online? Bisa dua-duanya Pak. Jadi nanti kan gini Pak, di Maxim saat driver itu mendaftar, mereka kan untuk motor sebenarnya nggak terlalu banyak Pak ya, karena nanti di sistem itu tidak tercantum mereknya apa gitu. Jadi untuk motor, driver nanti cukup upload eh, STNK dan SIM yang masih aktif Pak. Nanti tinggal mencantumkan nomor polisi kendaraannya, begitu. Dan untuk Ada batasan usia kendaraan. kalau motor setahu saya ini nggak ada sih Pak. Tapi nanti kalau nggak salah ada harus difoto dan dilihat kelayakannya saja sih Pak. Oh, artinya perlu dilihat kelayakan Mm, kendaraannya, mm, tapi secara tahunnya enggak untuk motor. Enggak untuk Mobil motor. Nah kalau untuk mobil, kalau nggak salah saya itu usianya tidak lebih dari 10 tahun atau 10 tahun. Tunggu. 10 tahun. Hmm, Oke. minimal 2010 Pak. Nah, oh minimal 2010. 2010. Berarti kalau berarti 15 tahun lah ya. Iya, itu bisa. Oke, oke, oke. Seperti itu. Maxim ini ah, hanya pengantaran aja orang dan barang atau kemudian dia ada kemitraan dengan ini tenan-tenan. Ada Pak. Jadi Maxim sebenarnya kita jenis layanan sudah banyak Pak. Hmm. Pengantaran penumpang, motor ataupun mobil. Mobil pun nanti ada dua kategori, yang ukuran biasa dan yang besar. Itu yang untuk 6 penumpang, 4 penumpang. Kemudian kita juga ada delivery. Delivery ini untuk barang kecil itu menggunakan motor. Tapi nanti ada beberapa kantor mitra ini Maxim Cargo gitu Pak. Jadi untuk Oh, kargo. jadi untuk pickup lah Pak ya, L300 gitu Pak. Ah. Itu bisa. Tapi dia begini Pak. Untuk kargo ini akan dilihat dulu nih Pak dari minat masyarakatnya ataupun dari Oke. supply demand-nya lah Pak. Mungkin apakah memang dibutuhkan dibuka atau tidak. Kalau memang banyak permintaan ya nanti akan dibuka untuk Maxim Kargonya. Kemudian kita juga ada Yang kayak food gitu ada? ya, Maxim. Maxim Food kita ada Pak. Jadi Oke. kalau Maxim Food ini pengantaran makanan, pemilik usaha bisa mendownload aplikasi Maxim Merchant Pak di Play Store. Jadi mama tenan-tenan ini download aplikasi untuk merchant, kemudian dia Ya, pasang situ ya kayak pada ya, umumnya gitu ya. pada umumnya seperti itu. Kalau untuk tenan potongannya gimana? Ada? Enggak Pak, itulah salah satu mungkin yang menjadi keunggulan kita daripada kompetitor, kita tidak memotong dari harga makanan pemilik usaha. Gitu. Oh, artinya pemilik usaha tidak perlu melakukan naik harga karena Iya, kemudian ada foodnya, iya, ada delivery, tapi delivery. pemilik usaha ya harganya berapa itu, terus dari yang pesan itu kena tambahan biaya pengirimannya aja, kira-kira Iya, kayak gitu. iya, seperti itu Pak. Oke, Jadi clear, memang clear. Oke, menarik. Luasan artinya untuk sebaran yang
masih banyak kosong di wilayah-wilayah mana atau di daerah-daerah pinggiran kabupaten gitu masih cukup terbuka, Lukman? Eh, Bapak ininya di Jawa Barat kah atau di mana nih Pak? Aku tuh kalau untuk jaringan kita khususnya di Jawa antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja nggak terlalu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Untuk Jawa kita cukup punya relasi kawan-kawan di situ. Di luar Jawa juga ada juga sih. Eh, Sebenarnya kalau Jawa Tengah Pak, eh, kalau ini saya lihat yang kota yang mungkin populasi banyak Pak ya. Ini Hmm. ada di Majenang Pak. Eh, Jenang. Majenang. Kemudian kalau kota besar, ibu kota kabupaten ya Pak, ini ada Kan? Blora. Hmm. Kemudian kemarin Artinya, sebenarnya artinya masih cukup banyak ruang-ruang terbuka kalau kita bicara tentang kabupaten ya. iya, untuk ibu kota Oke. kabupaten sebenarnya masih bisa Pak. Tapi nanti biasanya akan saya cross check lagi. eh, Ataupun sebenarnya kita ada nih Pak, pada Larang. Padalarang Jawa Barat ya. Hmm. Tapi kan gini Pak, kami ini kami kan ini tim Pak. Jadi departemen kita ini ada 10 orang. Jadi kita kan bisa Hmm. jadi jualan tuh dari Sabang sampai Merauke Pak. Nah, Hmm. eh, saya harus pastikan lagi nih Pak, apakah kota tersebut sudah kita anggap misalnya kota ini tersedia, tapi terkadang saya koordinasi lagi dengan rekan-rekan saya, apakah kota tersebut ini udah diproses atau belum. Biasanya seperti itu. Jadi Hmm. kita sebenarnya ada proses booking kota dan waiting list gitu Pak. Hmm. Oke, oke. Nah, untuk kota Bapak yang Jatiluhur kan memang ini pas saya cek memang belum ada nih Pak mitra yang Hmm. membuka di sana. Tapi kalau saya cek kayak di Padalarang ini sudah di mitra atau Subang Pak. Subang ini juga Ada 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 kemungkinan ruang ketika sudah ada mitranya, tapi tapi mitranya tidak terlalu tumbuh atau tidak terlalu bergerak. Kemudian bisa diambil alih gitu, ada peluang-peluang kayak gitu. eh, sebenarnya bukan dibilang peluang Pak ya. Jadi memang ada case kota-kota yang udah dipegang mitra ini putus mitra atau tidak lanjut gitu Pak. Ada Putus itu alasan putusnya karena mitranya mundur atau kemudian evaluasi dari Maxim. dua-duanya bisa Pak. Ada Oh, beberapa kemungkinan. Jadi nanti kan ada nih Pak hak dan kewajiban mitra, hak dan kewajiban hmm. Maxim gitu. Nah, normalnya jika memang eh, mitra ini tidak ada melakukan promosi dan iklan secara berkala, itu bisa putus mitra ataupun ada pelanggaran berat, misalnya yang pemberian akses ke sistem kita tanpa oleh orang lain ataupun di luar dari pihak yang di dalam kontrak, itu bisa putus mitra juga. Kemudian memang ada juga beberapa case Pak, memang mitra yang minta diputus mitra gitu Pak, karena mungkin yang anggap kayaknya kotanya saya kurang potensi gitu. Nah, namun kan sebenarnya gini Pak, memang kalau di ya namanya departemen sales, putus kontraknya agak gimana gitu Pak pembahasannya Pak ya. Tapi Hmm. dari sisi Maxim gini Pak, eh, untuk case-case putus kemitraan ini Pak, biasanya tidak akan langsung putus mitra gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini kota nggak berkembang putus mitra enggak. Jadi kan di Maxim itu Pak, kita ada tim pendamping nih Pak, ada dari tim departemen support. Mereka nanti ada komunikasi dulu lah Pak, ada bagaimana ininya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, normalnya akan ada komunikasi dahulu, ya seperti diskusi, kemudian negosiasi. Ya kalau memang mitranya menganggap mungkin tidak bisa lanjut, ya nanti bisa diputus mitra gitu. Artinya ketika akan ada proses itu sebenarnya tim pendampingan dari Maxim Iya, tetap berusaha bahwa benar Pak. kemungkinan pada akhirnya mitra merasa udah aku nggak kuat lagi nih
baru kemudian itu terbuka ruang untuk pihak lain masuk, kira-kira Pihak kayak lain gitu. masuk seperti itu, Pak. Oke, oke. Tapi Oke, kalau aku udah cukup dapat gambaran. Paling nggak aku prepare dulu di internalku kira-kira bagaimana kita akan mengambil peluang ini. Nanti aku berkabar ke Lukman, siap, termasuk Pak. juga ketika mungkin ada wilayah-wilayah tertentu jadi wilayah target, kita komunikasikan supaya Lukman juga bisa komunikasi dengan tim. Ya, Oh, benar, Pak. wilayah ini kira-kira gimana dan seterusnya. Ya, Oke, oke. Oke, siap, makasih Pak. ya Lukman ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Nanti banyak waktu, kalau Pak. umpama satu saat aku kan ini koperasi kita ini kan anggotanya kan ada tersebar di 28 provinsi. Oh, banyak, Ketika Pak, ya. nanti ketika nanti teman-teman ternyata tertarik pengen penjelasan lebih detail, nanti aku undang Lukman untuk kita Bisa, Pak. bisa online kayak gini ya. Ya, nanti mungkin Oke. langsung komunikasi dengan tim Bapak kan jadi langsung rame Ya. nggak masalah. Lebih enak mungkin kan jadi penjelasannya. Oke, gitu ya Baik. Lukman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak gitu, Pak. Mari, Ya, Pak. ya. Selamat Terima siang, kasih. Pak, ya. Selamat siang. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.